Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah PJBL dan PBL kami yang berjudul pengembangan PJBL-nya berjudul pengembangan media pembelajaran digital berbasis virtual dan augmented reality di ISG Negeri Mangkurat. Dan laporan PBL-nya berjudul
membuat quizboard, menyiapkan perangkat pembelajaran. Poin kedua, tahap pelaksanaan. Penyampaian materi menggunakan media digital, diskusi dan eksplorasi materi. Poin ketiga, tahap pengerjaan proyek. Siswa bekerja dalam kelompok membuat produk digital sederhana. Poin keempat, presentasi dan evaluasi. Presentasi hasil proyek, evaluasi menggunakan word wall. Hasil implementasinya yang diperoleh itu adalah siswa pasif, konsentrasi rendah, kurang percaya diri, setelah implementasi perhatian siswa meningkat, antusiasme belajar bertambah, siswa lebih aktif berdiskusi, keberanian presentasi meningkat, ketuntasan hasil belajar lebih baik. Dampak positifnya yaitu suasana kelas lebih hidup, pembelajaran lebih menyenangkan, keterlibatan siswa meningkat secara signifikan. Pembahasan tanpa menjadikan materi secara visual, membantu memahami konsep abstrak, menarik perhatian siswa, word wall, menggunakan unsur permainan atau gamifikasi, menumbuhkan motivasi belajar, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Hasil utamanya yaitu pembelajaran berubah dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa atau student centered learning. Baik teman-teman, itulah materi PBL kami, dan sekarang kami akan melanjutkan dengan membacakan materi PJBL kami. Silakan dibacakan teman-teman saya. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, minat belajar siswa di SD Negeri Mangkura masih rendah. Kedua, pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Ketiga, penggunaan media pembelajaran digital masih terbatas. Keempat, siswa mudah merasa bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Lima, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran digital berbasis virtual dan augment di SD Negeri Mangkura. Yang kedua, bagaimana penerapan media pembelajaran digital berbasis Word dan augment reality di dalam pembelajaran. Yang ketiga, apakah penggunaan media pembelajaran berbasis virtual dan augment reality dapat meningkatkan minat belajar siswa. Keempat, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media belajar digital tersebut. Yang kelima, apa saja kendala dalam penggunaan media pembelajaran digital sekolah dasar. Selanjutnya, perencanaan proyek. Manfaat proyek yang pertama, bagi siswa meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, bagi guru, membantu guru dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, bagi sekolah, mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, bagi sekolah, mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, proyek ini
pembelajaran sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah. Bentuknya pelaksanaan kuliah ini terlihat sebagai kita dari permasalahan yaitu dapat presiden yaitu pemula, yaitu rendahnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Proyek ini menggunakan model proyek business learning dengan mengembangkan teknik pembelajaran digital berbasis virtual dan pelaksanaan proyek 1. Penentuan tema, 2. Perencanaan kerja, 3. Uji coba di kelas, 3. Evaluasi proyek. Selanjutnya, hasil pelaksanaan. Hasil pelaksanaan proyek. Setelah pelaksanaan proyek pembelajaran menggunakan media digital berbasis virtual dan augmented reality atau AR di SD Negeri Mangupura, diperoleh beberapa hasil yang terlihat selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil utama dari penggunaan media ini adalah adanya perubahan sikap dan respon siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, siswa yang sebelumnya kurang aktif dan mudah bosan mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih baik terhadap materi pelajaran. Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek, dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran digital memberikan dampak yang cukup baik terhadap proses pembelajaran di kelas. Sebelum penggunaan media digital, pembelajaran cenderung bersifat satu arah karena guru lebih banyak menggunakan metode ceramah. Kondisi ini membuat siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Baik, itu hasil pemaparan dari materi kami dari materi kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Erbuka. Saya ingin bertanya, bagaimana cara guru mengukur secara objektif bahwa peningkatan minat dan keaktifan siswa saat menggunakan media digital juga selaras dengan peningkatan pemahaman kognitif mereka? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Intan Nuraini Erbuka dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya, bagaimana cara guru mengukur secara objektif bahwa peningkatan minat dan keaktifan siswa saat menggunakan media digital juga selaras dengan peningkatan pemahaman kognitif mereka? Untuk mengukur secara
Rendahnya minat belajar siswa dipengaruhi oleh penggunaan metode dan media. Baik, saya akan membacakan kesimpulan PJBL. Rendahnya minat belajar siswa dipengaruhi oleh penggunaan metode dan media pembelajaran yang kurang menarik, pemanfaatan tanpa dan efektif